صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد. Dia ditinggalkan oleh suaminya. Lalu karena dia merasa berat dengan kehidupan yang ia alami, maka kemudian dia meracuni dua anaknya. Anaknya dua-dua meninggal dunia. Lalu kemudian ibunya juga memakan minum racun tersebut. Ada tulisan wasiat yang dia tulis kenapa dia membunuh dua anaknya dan juga kenapa dia bunuh diri. Dan itu kemudian menyebabkan kementerian, termasuk kementerian sosial. Dia mengatakan terlalu berat untuk hidup di Indonesia karena kondisi ekonomi yang semakin berat, sehingga dia tidak yakin akan mampu untuk memberikan hidup kepada anaknya. Maka dia memutuskan untuk mengakhiri kehidupan mereka semua. Allah katakan, tidak ada barang binatang yang melata di atas muka bumi oleh rezekinya dan kemudian oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak bisa merasakan kalau ibu jemaah sholat wajib dari Allah. Ada ketika ayat kita ingin disampaikan. Masih hidup kita, masih hidup. Kenapa? Karena kita membawa rezekinya masing-masing. Ketika rezeki kita habis, mati. Jadi orang meninggal dunia karena rezekinya habis. Ketika dia meninggal dunia, rezekinya terputus. Maka ketika Allah katakan, nahnu narzuqukum, kami yang memberikan rezeki kepada anak-anaknya. Nah, kenapa kemudian perlu ayah yang soleh, anak yang soleh? Karena nanti kalau kita duduk soal kaki, ada kisah dari Musa dan dari Khidir. Kisah yang ketiga itu dibangunkan rumah. Kisah yang kedua seorang anak dibunuh. Kisah yang pertama kapal yang berbongkar. Lalu dari Musa tanya sama Nabi Khidir, kenapa kau tak minta upah dari apa yang kau bangun dinding rumah tersebut yang sudah roboh? Apa yang dijawab? Wakana al-rumah solihah. Aku bangun rumah ini dikatakan ayahnya itu orang soleh. Dan di bawah rumah ini ada kanzun, ada harta warisan yang itu digunakan untuk menghidupkan kedua anak ini. Jadi apa yang disebabkan kesolehan orang tua sebenarnya juga akan memitigasi risiko kemiskinan pasca orang tua ini meninggal dunia. Siapa yang memitigasi risikonya? Allah lewat anak orang lain. Maka sederhana ini. Kita misalnya orang yang aktif di masjid, kan sering membantu orang, tidak tahu meninggal dunia. Kalau kemarin di Ramadan kemarin kita kasih rezeki santunan untuk anak yatim. Pas kita meninggal dunia, Ramadan berikutnya anak kita dikasih satu. Akan ada orang yang akan dulu ayahnya kurang baik. Kita bantu anaknya. Kenapa? Selama ayahnya hidup dia sering membantu di kampung ini. Itu dikasih resiko karena kebaikan orang tuanya. Nah, kalau anaknya kemudian menjadi anak yang soleh, nanti kita buka kisah Nabi Ibrahim ketika meninggalkan Ismail di lembah yang memiliki rumah. Yang berusaha yang bekerja itu namanya Hajar. Dia melakukan Safa dan Marwah. Dari mana air Zam-Zam itu keluar? Bukan dari usaha ibunya, tapi dari Ismail. Ismail yang menangis membentangkan kakinya ke bumi, tidak sekuat merujuk, tapi bisa air keluar. Ada asbab. Kenapa? Karena dia mempersiapkan diri seorang anak. Maka jangan digunakan oleh Allah. Jangan pernah berpikir bahwa ketika kita punya anak, rezeki kita akan terbatas. Enggak. Tapi didilah anak kita menjadi anak yang soleh. Boleh jadi begini Bapak Ibu. Ketika kita sholat, anak kita sholat, kita doa, anak kita doa. Ternyata doa kita dimakbul dari kita. Kita mungkin bisa kita banyak dosa. Anak kita banyak dosanya. Dia aminkan doa kita. Allah kabulkan doanya. Rezekinya ditambah sama ayahnya. Termasuk menikah. Maka nanti di dalam Al-Quran dikatakan Quran dulu ayat itu nikahilah wanita-wanita karena nanti ketika kamu menikah kamu akan dapatkan rezeki untuk mereka. Bagaimana rezeki? Bapak bekerja, ibu di rumah, ibu berangkat sajadah, sholat duha, rumah di Allah tambahkan rezeki.
Bukan karena kehebatan kita bekerja, tapi karena Allah terima doa istri kita, rezeki kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk siapa? Untuk anak istri. Ini pola yang ketiga dijelaskan di dalam Al-Quran bahwa orang yang kita tangguh, itu lagi nanti kita tambah, kita tangguh dengan ayat ini, masya Allah. Rezeki kita akan bertambah. Nah, yang